Nama saya Ahmad Gaus. Buku ini berjudul Era Ketika Agama Menjadi Warisan Kultural Milik Bersama. 9 pemikiran Denny J.A. soal agama di era Google. Kita akan mulai dengan bab pertama dari buku ini yang berjudul Iman Berbasis Riset. Iman secara konvensional didasarkan pada keyakinan, bukan pada akal. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa iman adalah urusan hati, bukan urusan kepala. Iman tidak membutuhkan penjelasan rasional, cukup dengan keyakinan. Denny J.A. berpendapat bahwa iman harus berbasis riset jika hendak bertahan di era modern. Menurutnya, iman yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akan menjadi rapuh dan mudah ditinggalkan. Di era modern, orang semakin kritis dan rasional dalam berpikir. Mereka tidak lagi mudah menerima sesuatu begitu saja tanpa adanya bukti-bukti empirik. Iman berbasis riset berarti menguji sistem keimanan dengan temuan-temuan terbaru di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Temuan-temuan di bidang sejarah, filologi, antropologi, arkeologi, dan lainnya dapat digunakan untuk menguji keaslian kitab suci, keotentikan kisah para nabi, dan klaim kebenaran setiap tradisi keimanan. Jika sistem keimanan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, maka ia akan ditinggalkan. Manusia modern cenderung akan meninggalkan sistem keimanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Mereka akan mencari sistem keimanan baru yang lebih dapat diterima akal dan logika. Iman berbasis riset mendorong kebebasan berpikir dan kesadaran sebagai manusia bebas. Dengan menguji sistem keimanan dengan riset, orang akan lebih bebas berpikir dan tidak terikat pada dogma. Mereka akan menyadari bahwa iman adalah pilihan pribadi, bukan paksaan. Penelitian agama sejauh ini masih berkutat pada tujuan-tujuan subjektif para pemangku kepentingan untuk menegakkan peran agama di tengah masyarakat. Penelitian agama seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dakwah agama. Dengan mengukur tingkat religiusitas suatu kelompok masyarakat misalnya, seorang peneliti akan memberi rekomendasi mengenai materi dakwah yang harus disampaikan oleh para mubaligh atau para guru dan penyiar ajaran agama kepada kelompok tersebut. Tujuannya adalah agar orang-orang semakin taat beragama. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian agama ditujukan untuk melihat fenomena keagamaan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Pendekatan kuantitatif menggunakan data-data yang dihitung secara statistik untuk menganalisis fenomena keagamaan. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melihat fenomena keagamaan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh tujuan-tujuan subjektif tertentu. Penelitian kuantitatif atas fenomena keagamaan di dunia Muslim memperlihatkan betapa antara ajaran dan kenyataan terdapat jarak yang sangat jauh. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa banyak orang Muslim yang mengaku taat beragama, tetapi mereka tidak menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Mereka tidak rajin beribadah, tidak jujur, dan tidak peduli pada sesama, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Penelitian kuantitatif juga menunjukkan bahwa agama dinilai mengidap problem spiritualitas pada dirinya sendiri. Ada banyak tafsir agama yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas, penolakan terhadap kesetaraan gender, penghakiman terhadap komunitas LGBT, dan sebagainya. Semua itu dianggap berbenturan dengan keyakinan moral yang muncul dari masyarakat modern.
Penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa agama semakin tidak dibutuhkan kecuali oleh masyarakat atau negara yang terbelakang. Di negara-negara maju, orang-orang semakin tidak menganggap agama sebagai hal yang penting dalam hidup mereka. Penelitian menunjukkan bahwa di negara yang indeks kebahagiaannya tinggi, umumnya level beragama masyarakatnya rendah. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjamin kebahagiaan. Penelitian menunjukkan bahwa di negara yang tingkat beragamanya tinggi, pemerintahannya justru cenderung korup. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjamin pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penelitian menunjukkan bahwa di negara yang pembangunan manusianya tinggi, tingkat beragama masyarakatnya cenderung rendah. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak selalu menjamin kemajuan suatu bangsa. Penelitian lain menunjukkan bahwa agama pada akhirnya hanya menjadi pelipur lara dari kesengsaraan hidup. Orang beribadah karena berharap Tuhan akan membantunya keluar dari kemiskinan. Atau setidaknya Tuhan memberinya kekuatan iman dan kesabaran. Agama tidak berbuat apapun untuk memperbarui hidup manusia dan melakukan transformasi di dalam masyarakat. Hal lain yang menarik adalah hasil riset para arkeolog dan antropolog. Di sini, Denny J.A. menyitir temuan bahwa beberapa nabi seperti Adam, Nuh, Musa bukanlah tokoh sejarah yang real yang bisa ditemukan jejak peninggalannya. Temuan ini juga mengubah cara kita memahami masa lalu di era kitab suci diriwayatkan. Menurut Denny J.A., nukilan kisah-kisah dalam kitab suci menyebutkan bahwa Nabi Musa diduga hidup di era Firaun Ramses II sekitar tahun 1303 sampai 1203 sebelum Masehi, atau 1000 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, Yesus, dan 1800 tahun sebelumnya lahirnya Nabi Muhammad. Dokumen sejarah menemukan figur Ramses II, namun tidak ada sedikit pun catatan mengenai tokoh Nabi Musa. Bagi Denny, ini sangat mengherankan. Bagaimana mungkin tokoh sebesar Nabi Musa yang terkenal dengan peristiwa eksodusnya itu tidak tercatat dalam dokumen sejarah di luar kitab suci? Para arkeolog mencari kisah eksodus penduduk Yahudi yang dipimpin oleh Musa dari Mesir menuju Laut Merah dengan melacak rute dan menggali situs. Sayangnya pekerjaan itu sia-sia karena mereka tidak menemukan bekas peninggalan apapun di jalur itu. Akhirnya mereka menyimpulkan bahwa Musa bukan tokoh historis, melainkan figur moral yang ditampilkan oleh kitab suci sebagai contoh keteladanan. Denny J.A. juga mengungkap keraguan para arkeolog mengenai peristiwa air bah di masa Nabi Nuh. Bagaimana mungkin ada sebuah banjir yang bisa menenggelamkan seluruh dunia yang membutuhkan volume air samudra 3 kali lipat dari yang ada? Dan dari mana asal air itu? Begitu pula kisah hewan-hewan yang diselamatkan oleh Nuh dengan cara mengangkutnya ke atas perahu. Saat itu, sekitar 5.000 tahun lalu, ada 30 juta spesies hewan yang hidup di seluruh dunia dan mereka harus berkumpul pada saat bersamaan di sebuah perahu. Bagaimana cara mendatangkan mereka? Menurut para arkeolog, jikapun seluruh 30 juta spesies hewan itu bisa didatangkan, setidaknya dibutuhkan waktu 30 tahun untuk membuat mereka berkumpul di satu titik. Denny J.A. akhirnya menyimpulkan, berdasarkan telaah ilmu pengetahuan, baik dari sisi banjir yang bisa menenggelamkan dunia, jumlah hewan yang ada, dan teknologi perkapalan, maka kisah Nabi Nuh mustahil terjadi di alam nyata. Kisah Nuh itu
dinukil kitab suci sebagai pembelajaran tentang keharusan manusia untuk beriman kepada Tuhan dan musibah yang akan menghancurkan apabila mereka ingkar. Fakta historisnya sendiri tidak ada, sehingga sejarah tidak dapat dijadikan pegangan untuk beriman kepada Tuhan, sebab ia sangat rapuh dan dapat menyebabkan kebingungan teologis yang bisa saja membuat seseorang menjauh dari agama. Perhatikan pula temuan riset oleh Dan Gibson bahwa awal kelahiran Islam itu bukan di Mekah, tapi di Petra. 100 tahun pertama berdirinya Islam, masjid-masjid di Yordania, Irak, Yaman, Suriah, Mesir, hingga India mempunyai arah kiblat yang sama. Ketika masjid itu dipetakan, mereka mengarah ke satu kota, yaitu Petra di Yordania, bukan Mekah, bukan Yerusalem. Ini hasil penelitian selama 30-an tahun. Bagaimana dampak dari semua temuan itu terhadap keimanan? Apakah ia akan mengubah keyakinan para pemeluk agama? Denny menjawab tidak. Sebab agama adalah soal keyakinan. Dan bagi sebagian orang, keyakinan itu lebih baik dijauhkan dari ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan akan membuat mereka ragu. Keraguan akan membawa mereka pada sikap agnostik, bahkan ateis. Tapi jelas bahwa temuan-temuan tersebut akan memberi wawasan baru bagi mereka yang membutuhkan pencerahan dalam beragama. Dengan berbagai temuan yang telah membongkar keyakinan buta tersebut, orang justru melihat agama dan keimanannya dengan perspektif yang baru, lebih jernih, lebih arif, tanpa sikap kefanatikan yang membabi buta dan menimbulkan masalah pada hubungan antar manusia dengan agama yang berbeda-beda. Menurut Denny, dan ini berdasarkan data yang terupdate, saat ini terdapat 4.300 agama yang berbeda. Peradaban menyaksikan pertarungan kaum fanatik yang mengklaim berbagai kebenaran mutlak yang saling tidak identik. Wilayah pertarungan itu berada pada isu dan pokok masalah yang tidak bisa difalsifikasi. Tidak ada pegangan objektif untuk mengetahui yang mana yang benar. Nabi-nabi yang dipercaya sebagai pembawa risalah Tuhan sudah tiada. Jarak antara kita dan mereka sudah ribuan tahun. Bagaimana kita dapat membuktikan bahwa agama yang kita warisi saat ini adalah yang paling benar dan valid bersambung ke para nabi itu? Temuan-temuan riset kuantitatif yang mutakhir memperlihatkan bahwa saat ini kitab suci agama-agama tidak lagi dijadikan rujukan untuk mengatur hidup manusia. Menurut Denny, kebijakan publik 10 negara paling sejahtera, paling bahagia, dan paling baik indeks pembangunan manusianya tidak lagi merujuk pada kitab suci. Hukum yang disusun di parlemen, temuan ilmu di laboratorium, perkembangan bisnis di dunia modern, dan keputusan politik pemangku kebijakan semua diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan kebaikan umum dengan tidak merujuk pada kitab suci. Apakah dengan begitu tidak ada harapan lagi bagi agama dan keimanan manusia di masa depan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Denny menyajikan sebuah tawaran yang berbeda dengan para sarjana peneliti agama pada umumnya. Ia melihat sebuah fakta yang menarik di Amerika Serikat, yang diyakininya kelak akan mengubah sudut pandang orang tentang agama dan keyakinan. Menurutnya, perayaan hari besar agama seperti Natal kini mulai dirayakan oleh penganut agama lain. Natal kini diapresiasi sebagai peristiwa kultural yang cukup syahdu untuk ikut dirayakan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang tidak meyakini agama Kristen. Denny mengutip riset oleh Pew Research Center yang mencatat bahwa para penganut agama lain, bahkan juga mereka yang tak beragama, kini bukan hanya hadir di acara Natal, bahkan mereka juga menjadi tuan rumah bagi perayaan Natal. Bukan hanya Natal, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Nyepi, dan hari-hari besar keagamaan lainnya
semakin hari semakin dipandang sebagai hari raya kemanusiaan. Siapapun orangnya, pemeluk agama apapun, bahkan yang tidak beragama sekalipun, kini ikut terlibat secara emosional dan bersuka cita merayakan hari besar keagamaan secara lintas agama. Itulah fakta yang semakin jelas menunjukkan bahwa kini agama-agama dipandang sebagai warisan kultural milik bersama umat manusia. Dalam hal ini, iman berbasis riset membantu kita untuk menumbuhkan sikap rasional dan membuang jauh-jauh sikap fanatik. Sebab fanatisme mendorong kepada permusuhan dan kebencian yang membuat dunia menjadi sempit. Pada saat bersamaan, ilmu pengetahuan, riset-riset empirik mengajari kita untuk bersikap rendah hati.